Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101211071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tarbiyah Ma'rifatul Quran untuk menyelesaikan tugas ETS Pendidikan Agama Islam, yaitu Ma'rifatul Quran terdiri dari 4. Ada Ta'riful Quran, Asmaul Quran part 2, Muqtada al-Iman bil Quran. Ta'riful Quran ialah mengenal Al-Quran, atau Ta'riful Quran itu adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yaitu akar kata atau masdar dari qara'a, qiraatan wa Qur'anan. Qara'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini, yaitu yang pertama adalah kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaranya, yaitu Jibril. Meskipun kalam perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan. Tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Yang kedua ada mukjizat. Mukjizat atau izaz berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Lawan dari kudroh atau potensi, power, kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mukjizat, sesuatu yang melemahkan. Yang ketiga, diturunkan kepada Muhammad SAW, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia membuat turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril juga ke dalam hatimu, yaitu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Itu ada di Quran surat Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Yang keempat, ada diriwayatkan secara mutawatir setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Dan yang terakhir, nomor 5, membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Yang kedua ada Asmaul Quran, adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama, gelar, atau yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nama-namanya itu adalah ada Al-Kitab atau kitab, juga bisa disebut buku. Yang kedua ada Al-Huda atau petunjuk, Al-Furqan pembeda, Ar-Rahmah atau rahmat, An-Nur atau cahaya, Ar-Ruh ialah roh, Asy-Syifa adalah obat, Al-Haq kebenaran, dan ada Al-Bayan atau penjelasan. Asmaul Quran part 2 ada Al-Mau'izah atau pelajaran, dan ada Az-Zikr pemberi peringatan. Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Dari sebagian nama-nama Al-Quran tersebut tergambarlah kepada kita makanatul Quran atau kedudukan Quran sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Al-Quran adalah kitabun nabai wal akbar atau kitab berisi berita dan kabar. Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah, kitab hukum dan syariah. Al-Quran adalah kitabul jihad atau kitab jihad. Al-Quran adalah kitabul tarbiyah atau kitab pendidikan. Al-Quran adalah minhajul hayah atau pedoman hidup. Dan Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Yang keempat ada Muqtada al-Iman bil Quran. Setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman itu adalah iman kepada kitab Al-Quran, yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Yang pertama ada mengakrabi Al-Quran atau al-unsu bihi. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran dengan cara mempelajarinya atau ta'alumuhu, dan mengerjakannya atau ta'limuhu kepada orang lain.
yang meliputi bacaannya atau tilawatan agar sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, lalu memahaminya supaya paham, menerapkannya atau tatbiqan, lalu ada menghafal dan menjaganya, hizan. Yang kedua ada mendidik diri dengan tarbiyatun nafsi bihi, berusaha mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai Al-Quran, sehingga mensibahak atau mencelupkan dirinya secara utuh dengan Al-Quran. Itu ada di surat Quran ayat 79 surat 3. Tunduk, lalu ada tunduk menerima hukum-hukumnya atau at-taslimu li'ah kamihi. Lalu yang keempat ada menyuruh orang kepadanya atau ada watu ilahi. Yang terakhir ada menegakkannya di bumi atau iqamatu fil ard. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.